Halo, jumpa lagi dengan les privat online ya, Kakak di sini. Dan kali ini kita akan membahas tentang logaritma matematika peminatan kelas 10. Materi ini kalian pelajari setelah topik eksponen ya, karena memang logaritma itu merupakan kebalikan atau inverse dari bentuk eksponen. Suatu bentuk eksponen dapat kita ubah menjadi bentuk logaritma dan juga sebaliknya. Jadi kalau A pangkat N sama dengan B, nanti pada logaritma kita tulisnya seperti ini. Ini dibacanya log B basis A sama dengan N gitu ya. Tapi untuk memudahkan kakak mungkin akan sering nyebut basis A log B sama dengan N gitu. Dengan syarat A atau basisnya ini adalah bilangan positif, A lebih dari 0, dia juga bukan 1, A tidak sama dengan 1, dan B atau numerus di sini harus positif. Ya, jadi A ini disebutnya basis, B ini disebut numerus, N disebut hasil logaritma. Kalau pada perpangkatan masih ingat ya, A ini yang disebut basis, N-nya sebagai eksponen atau pangkat, dan B adalah hasil eksponennya. Jadi contohnya, kalau kita punya 2 pangkat 3, hasilnya sama dengan 8, ini bisa kita tulis sebagai bentuk logaritma, nanti 2 basis 2 log 8 sama dengan 3 gitu ya. Jadi basis pada eksponen menjadi basis pada logaritma, pangkat atau eksponen berubah menjadi hasil logaritma, kemudian hasil perpangkatan tadi sebagai numerusnya. Atau paling mudah gini, 2 pangkat 3 sama dengan 8, berarti 2 yang pinggir ini dipangkatkan dengan pinggir sama dengan yang tengah. Jadi basis pangkat hasil sama dengan numerus, seperti itu ya. Ini dibacanya logaritma 8 dengan basis 2 sama dengan 3. Contoh lagi, 3 pangkat 4. 3 pangkat 4 hasilnya 81. Jika kita tulis sebagai bentuk logaritma, berarti nanti basis 3 log 81 hasilnya sama dengan 4 gitu ya. Nah, sifat logaritmanya ada kurang lebih 10 ya. Dan sifat 1, 2, 3 ini kita peroleh dari akibat definisi logaritma yang ini. Jadi, kalau basis A log 1 hasilnya pasti 0 karena A pangkat 0 sama dengan 1 gitu ya. Nah, yang sifat kedua, basis A log A sama dengan 1. Karena A pangkatkan 1, pasti hasilnya A. Dan yang ketiga, basis A log A pangkat N hasilnya sama dengan N. Contoh, basis 2 log 1 nilainya ini pasti 0 ya, karena 2 pangkat berapa yang hasilnya 1? 2 pangkat 0 ya. Lagi, misalkan 5, basis 5 log 1 hasilnya berapa? Pasti 0, karena 5 harus dipangkatkan 0 biar ketemunya 1 gitu ya. Nah, yang contoh kedua ini mudah, basis 2 log 2, ketika basis dengan numerus itu angkanya sama, maka hasilnya auto 1, karena 2 pangkat 1 hasilnya 2. Jadi kalau mau mencari hasil sebenarnya gini ya, 2 pangkat berapa ketemunya 2? Pangkat 1. Basis 5 log 5. 5 pangkat berapa yang hasilnya 5? Pangkat 1 gitu. Contoh yang ketiga, basis 2 log 2 pangkat 3. Berarti ini hasilnya nanti 2 dipangkatkan berapa hasilnya 2 pangkat 3? Ya 3 dong ya, udah dikasih tahu di sini kalau pangkatnya itu harus 3. Nah, begitu pula 3 basis 3 log 9. Nah, 9-nya kita ubah dulu, atau langsungan juga boleh sih. Kalau langsungan berarti gini ya, 3 pangkat berapa yang hasilnya 9? Pangkat 2 ya, karena 3 pangkat 2 itu hasilnya 9. Atau tadi seperti ini dulu juga boleh, basis 3 log 9 diubah menjadi basis 3 log 3 kuadrat. Maka kita tinggal cari bilangannya, 3 pangkat berapa yang hasilnya 3 kuadrat? Ya pasti 2 gitu ya. Kita lanjut ke sifat keempat, basis A log B kali C, jadi numerusnya berupa perkalian, maka nanti bisa kita ubah menjadi basis A log B ditambah basis A log C. Jadi tadinya perkalian berubah menjadi penjumlahan dengan basis yang sama ya. Nah gini, oh ya ini semua tadi basis, itu syaratnya dia harus bilangan positif dan bukan 1. Nanti sampai ke bawah basis selalu begitu ya, bukan 1 dan harus positif. Kalau numerus harus lebih dari 0, syaratnya ini tadi.
Contohnya, basis 2 log 6. Nah, ini bisa kita pecah menjadi basis 2 log 2 kali 3, karena 6 kalau kita jabarkan 2 kali 3. Lalu, bentuk perkalian ini bisa kita pisah menjadi basis 2 log 2 ditambah basis 2 log 3. Nah, basis 2 log 2 1 ya. Yang basis 2 log 3 tetap gini aja deh, nanti dicarinya bisa menggunakan kalkulator ya. Soalnya ini untuk sifat nomor 4, biasanya ini untuk menyederhanakan bentuk logaritma saja. Sedangkan nilai dari basis 2 log 3 atau berapapun biasanya sudah diketahui atau ada pemisalannya. Misalkan basis 2 log 3 itu A, jadi nanti ini kita ganti A. Nah, seperti itu ya. Ini kita gunakan ketika kita menyederhanakan bentuk logaritma. Begitu juga sifat yang kelima, basis A log B dibagi C, jadi numerusnya berupa pembagian, maka nanti kita pecah menjadi basis A log B dikurangi basis A log C. Tadinya pembagian menjadi pengurangan gitu ya. Misalkan saja basis 2 log 3/2. Nah, ini tuh nanti sama aja basis 2 log 3 dikurangi basis 2 log 2, di mana basis 2 log 2 nih nanti hasilnya 1. Yang depan tinggal sesuaikan dengan yang diketahui gitu ya nanti ya. Nah, yang sifat ke-6, basis A log B pangkat N, ini mirip dengan sifat yang nomor 3, cuma numerusnya berbeda dengan basis ya. Jadi basis A log B pangkat N, nanti kita taruh N-nya di depan bentuk logaritma. Jadi N dikali basis A log B. Contohnya, basis 2 log 8. Nah, ini kan bisa kita tulis basis 2 log 2 pangkat 3. Nah, ini sudah kakak contohkan ya di atas. Ini kalau kita pindah ke depan, boleh nih menjadi 3 kali basis 2 log 2. Nah, kebetulan basis 2 log 2 itu nilainya 1 karena basis dan numerusnya itu sama. Jadi 3 kali 1 hasilnya nanti 3, seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian sifat yang ketujuh, basis A log B sama dengan basis N log B dibagi basis N log A. Jadi kita bisa mengubah bentuk logaritma menjadi basis yang baru, benar-benar baru ya, bukan A, bukan B, tetapi bilangan lain, misalkan N, tetapi yang kita sebut yang B dulu ya, yang tadinya sebagai numerus itu posisinya ada di atas, jadi basis N log B dibagi basis N log A ya, seperti itu. Contohnya, basis 2 log 3 ini bisa kita ubah menjadi basis 5 log 3 dibagi basis 5 log 2 gitu. Ini juga penggunaannya nanti untuk menyederhanakan. Biasanya ini yang ada diketahui nih pakai kayak ginian ya. Yang sifat ke-8, basis A log B dikali basis B log C sama dengan basis A log C. Jadi ini kalau B-nya sudah sama nih antara numerus dan basis pada bentuk logaritma berikutnya, maka kita tinggal ngambil basis dan numerus yang pertama dan terakhir. Contohnya, basis 2 log 3 dikali basis 3 log 5, ini nanti hasilnya pasti basis 2 log 5, karena ininya udah sama ya. 3-nya udah sama, seakan-akan dicoret boleh lah. Seakan-akan ya, jadi tinggal basis 2 log 5. Yang sifat nomor 9. Jika basis dan numerus kita tuh sama-sama punya pangkat ya, sama-sama bisa dibikin pangkat, maka nanti menjadi pangkat yang bagian numerus dulu dibagi pangkat yang bagian basis M per N dikali yang tanpa pangkat basis A log B. Contohnya, misal kita punya basis 8 log 16. Nah, 8-nya bisa kita bikin menjadi 2 pangkat 3 ya. Log 16-nya bisa kita bikin menjadi 2 pangkat 4. Nah, nanti sesama pangkat ini ada di depan logaritma ya. Tapi yang belakang dulu, yang pangkat bagian numerus jadi 4 dibagi pangkat bagian basis 3 baru dikalikan yang tanpa pangkat tadi. Basis 2 log 2, dan basis 2 log 2 itu nilainya 1, jadi 4/3 kali 1 hasilnya 4/3 gitu ya. Sifat nomor 10, kalau ada suatu perpangkatan atau eksponen dengan pangkatnya ini berupa bentuk logaritma, asalkan basis perpangkatan dan basis dari bentuk logaritma sama, maka nanti hasilnya adalah numerusnya ini. Jadi A pangkat basis A log B sama dengan B. Contohnya,
2 pangkat basis 2 log 5. Ini hasilnya nanti pasti 5, karena basis pada perpangkatan dan juga pada logaritma sudah sama. Kalau belum sama ya disamakan dulu, seperti itu ya. Dan satu lagi, kalau bentuk logaritma tidak ditulis basisnya, artinya basisnya 10 ya teman-teman. Jadi kalau ada gini, log 10. Nah, ini tuh artinya basisnya 10, tapi biasanya logaritma dengan basis 10 itu tidak dituliskan si basisnya ya. Jadi ditulisnya log 10 saja, tapi artinya sebenarnya ini basis 10 log 10. Maka nilainya yang seperti ini 1 ya. Gitu, itu tambahannya. Nah, sekarang biar teman-teman lebih paham lagi, kita akan mengerjakan soal mengenai definisi dan sifat-sifat logaritma berikut. Soal pertama, bentuk logaritma dari bentuk eksponen 6 pangkat K sama dengan P adalah, ini mudah sekali teman-teman, bentuk perpangkatan ini kita ubah menjadi bentuk logaritma. Ingat teman-teman, tadi kalau kita punya A pangkat N sama dengan B, ini bisa kita ubah menjadi bentuk logaritma, basis A log B sama dengan N. Ya, berarti ini 6 pangkat K sama dengan P bisa kita ubah menjadi basis 6 log P sama dengan K, gitu ya, cukup mudah. Jadi yang mana? Basis 6 log P sama dengan K, yang C ini. Lanjut, nomor 2, hasil basis 2 log 0,25 ditambah basis 3 log 3 akar 3. Ini kalau teman-teman perhatikan, setiap sukunya nanti punya benang merah. Bisa sama-sama kita bentuk ke 2 pangkat untuk yang suku pertama ini ya, karena 0,25 itu sama aja 1/4. Nah, yang bentuk belakang bisa kita ubah menjadi perpangkatan 3 pangkat sekian gitu ya. 0,25 kita ubah dulu menjadi 1/4. 3 akar 3 bisa kita ubah menjadi 3 pangkat 3/2 ya, karena ini sama aja 3 pangkat 1, yang akar 3 itu 3 pangkat setengah, 1 tambah setengah, 1/2 atau 3/2. Nah, kalau sudah, kita ubah ke bentuk perpangkatan si bagian numerus, 1/4 itu 2 pangkat negatif 2, ditambah 3 pangkat 3/2. Tadi kalau ada logaritma berbentuk perpangkatan, si numerusnya berarti pangkatnya taruh di depannya log ya. Ini berarti min 2 dikali basis 2 log 2 ditambah pangkat juga ke depan 3/2 dikali basis 3 log 3. Nah, yang ini berarti hasilnya min 2 dikali 1, karena basis 2 log 2 itu 1, ditambah yang belakang 3/2 kali 1 juga, karena basis 3 log 3 hasilnya 1. Jadi ini min 2 ditambah 3/2. Kalau kita samakan penyebut, menjadi per 2, berarti ini min 4 ditambah 3, min 1/2 gitu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Nomor berikutnya, dari tabel logaritma diketahui nilai basis 10 log 3 sama dengan 0,477. Jadi kalau tidak ditulis basisnya, ini artinya basis 10 gitu ya teman-teman. Nilai basis 10 log 90 adalah, nah berarti kita jabarkan dulu teman-teman, 90 itu menjadi bentuk perkalian yang paling sederhana, tapi kalau bisa melibatkan 3 nih ya. Coba kita gunakan pohon faktor saja. 90 dibagi 2 hasilnya 45. 45 dibagi 2 kan udah nggak bisa ya, bagi 3 sekarang hasilnya 15. Bagi 3 lagi hasilnya 5. Bagi 5 1, udah, berarti log 90 itu bisa kita tulis sebagai log 2 kali 3 kuadrat kali 5. 3-nya kuadrat ya, karena 2 kali ini coba. Nah karena yang diketahui di sini adalah basis 10 log 3, berarti ini nanti kita pecah sendiri ya. Sedangkan untuk yang 2 dan 5 nggak apa-apa, kita kalikan aja. Jadi nanti gini, basis 10 log 3 kuadrat ditambah basis 10 log 2 kali 5. Nah, ini biar jadi 1 aja nggak apa-apa, karena nanti istimewa, karena di sini basisnya tadi 10. Ini kalau kita kalikan 10, basis 10 log 10 nilainya 1 gitu. Untuk yang suku depan ini, kita taruh di depan dulu ya si pangkatnya. Jadi 2 kali basis 10 log 3 ditambah ini tadi basis 10 log 10 atau 1. Untuk yang suku depan, basis 10 log 3-nya kita ganti dengan yang diketahui 0,477.
0,477 ditambah 1 ya, ini tadi kita kalikan 2 dulu, mulai dari belakang. 2 kali 7 14, nyimpen 1 berarti 15, nyimpen 1 9 ya, 0,954 ditambahkan dengan 1 berarti 1,954. Nah gitu, jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Oke, kita lanjut. Nomor 4, basis 5 log 0,015 dikurangi basis 5 log 9 ditambah basis 5 log 24. Kalau teman-teman perhatikan, ketiga suku ini basisnya sama-sama 5, maka bisa kita sederhanakan menjadi, kalau pengurangan berarti jadi pembagian, penjumlahan menjadi perkalian gitu ya. Jadi ini kalau kita ubah basis 5 log 0,015, pengurangan artinya dibagi ya, dibagi 9, penjumlahan artinya dikali 24. Nah, teman-teman tinggal hitung aja nih. Misalkan ini dibagi 3 dulu ya, dibagi 3 hasilnya 3, ini bagi 3 hasilnya 8. Nah, kalau kita hitung, basis 5 log 0,015 kalau dikali 8 itu hasilnya 0,12. 0,12 dibagi 3 hasilnya pasti 0,04. Jadi ini kalau kita ubah 0,04 seperti ini. Atau tadi diubah ke pecahan biasa juga boleh ya. 0,04 pecahan biasanya adalah 4/100. 4/100 kalau kita sederhanakan nanti jadi 1/25 ya. Jadi basis 5 log 1/25. Nah, 1/25-nya bisa kita bikin menjadi bentuk perpangkatan ya. 5 pangkat negatif 2. Maka nanti hasilnya adalah pangkatnya ke depan dulu, min 2 dikalikan dengan basis 5 log 5 yang nilainya 1. Jadi nanti min 2 dikali 1 hasilnya adalah min 2. Jadi jawaban yang tepat yang E. Kita lanjut nomor 5. Hasil dari sekian adalah titik-titik. Kita lihat dulu nih persukunya teman-teman. Perhatikan di sini ada bentuk perkalian ya. Yang segini itu bentuknya perkalian, berarti nanti kita harus menggunakan sifat yang begini. Basis A log B dikali basis B log C sama dengan basis A log C. Nah, kita gunakan sifat yang itu ya untuk yang bentuknya perkalian. Kalau yang lainnya, yang ini bisa kita ubah menjadi perpangkatan bagian basisnya. Nanti bakal ketemu suatu angka. Yang ini, karena dia bentuknya pengurangan dan basisnya sudah sama-sama 3, berarti nanti menjadi pembagian gitu ya. Yuk kita lanjut di sini. Basis 3 log 25-nya langsung kita bikin 5 kuadrat ya. Karena harus menyamakan antara numerus dan basis logaritma selanjutnya gitu. Dikali, kalinya pakai titik aja biar tidak dikira X ya. Dikali basis 5 log 81. 81 juga kayak ubah menjadi 3 pangkat 4. Nah, yang basis 4 log 2 kita ubah menjadi 2 kuadrat. Basis 2 kuadrat log 2. Nah, yang bagian penyebut jadikan menjadi pembagian. Jadi basis 3 log 36 dibagi 4. Atau kalau kita hitung ini 9 ya. Nah, yuk kita lanjutkan. Sesama pangkat kumpul di depan. Jadi ini 2-nya taruh depan. Ini 4-nya juga taruh depan. Baru yang tanpa pangkat. Basis 3 log 5 dikali basis 5 log 3 ditambah, ini juga pangkatnya depan, tapi ini 2 di belakang sini pangkat 1 ya, berarti 1/2, karena harus pangkat belakang dibagi pangkat depan, dikali basis 2 log 2, dibagi, nah yang bagian bawah, basis 3 log 9 bisa kita ubah menjadi basis 3 log 3 kuadrat, karena 9 itu 3 kuadrat. Nah, kita kalikan, 8, ini basis 3 log 5 dikali basis 5 log 3, pakai sifat yang ini ya, berarti nanti tinggal basis 3 log 3. Kita tahu basis 3 log 3 itu hasilnya 1. Ya udah, berarti yang suku depan ini hasilnya 8 saja. Yang belakang setengah kali basis 2 log 2, setengah kali 1, setengah. Dibagi yang bagian belakang, pangkatnya kalau kita kedepankan berarti 2 kali basis 3 log 3, berarti 2 kali 1. Gitu. 8 tambah setengah dibagi 2. 8 setengah ya. 8 setengah itu pecahan biasanya berarti 17/2, 17/2 dibagi 2, 17/4 gitu. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Nomor berikutnya, ini sepertinya soal HOTS mungkin ya, ada bintangnya. Oh ya, latihan soal ini kakak ambilkan dari buku PR Intan Pariwara.
Oke, jika X adalah bilangan positif serta Y juga bilangan positif, hasil dari ini adalah yang mana gitu. Kita faktorkan dulu coba yang bagian pembilang 3-nya ya. 3-nya taruh di luar. Jadi 3 kali 1 dikurangi log kuadrat XY dibagi yang bagian penyebut 1 dikurangi log X pangkat 3Y kuadrat. Nah, yang ini biar nanti bisa kita operasikan, 2-nya coba taruh sebagai pangkatnya si numerus. Jadi nanti biar bisa kita gabungkan dengan bentuk basis 10 log sekian yang ada di depannya ini ya. Jadi nanti ditambah basis 10 log X akar Y kuadrat. Nah, jadi ini pindah ke pangkatnya si XY gitu ya, paham ya? Nah, sekarang kita apakan lagi? Ini coba teman-teman ingat kita punya sifat aljabar. Kalau kita punya A kuadrat min B kuadrat, ketika kita faktorkan hasilnya adalah A ditambah B dikali A kurangi B. Jadi itu kalau kita faktorkan 1 ditambah log XY dikali 1 kurangi log XY. Karena ini yang kuadrat itu lognya ya teman-teman, bukan si numerusnya, bukan XY yang kuadrat, bukan, tapi ini sama aja log XY dikali log XY, maksudnya seperti itu. Makanya kita bisa ubah menggunakan rumus yang ini gitu ya, karena itu sama aja A kuadrat dikurangi B kuadrat, dengan B-nya itu adalah log XY-nya. Nah, yang bagian penyebut 1 dikurangi basis 10 log X pangkat 3Y kuadrat ditambah basis 10 log, ini kalau kita kuadratkan berarti X kuadrat akar Y dikuadratkan Y. Nah, sekarang karena ini sudah sama-sama basis 10, bisa kita jadikan 1. Hati-hati, di sini pengurangan tapi ya. Jadi yang atas kita tulis ulang lagi. Jadi nungguin yang bawah ini, 1 kurangi basis 10 log XY dibagi 1. Ini berarti kan boleh ditulis sebagai pembagian ya teman-teman ya, tapi kalau pembagian kan harusnya yang positif dibagi yang negatif. Maksud kayak gini, kita ubah dulu menjadi log X kuadrat kali Y dikurangi basis 10 log X pangkat 3Y kuadrat. Jadi dibalik aja, ini yang positif kakak taruh di depan, yang negatif taruh di belakang, biar nanti teman-teman enak ngubahnya ya. Bagian pembilang masih sama. Nah, yang bagian penyebut 1 ditambah log X kuadrat Y dibagi, karena ini bentuknya pengurangan dan basisnya sudah sama-sama 10, dibagi numerus yang kedua X pangkat 3Y kuadrat. Nah, kalau ini kita bagi hasilnya adalah 1 per Y, yang ini 1 per X. 1 per Y dikali 1 per X, 1 per X kali Y, atau kita ubah, kayak lanjut di sini ya, kita ubah menjadi yang bagian penyebut tulis dulu. Bagian pembilang, sorry. Nah, yang bagian penyebut berarti 1 ditambah log 1 per XY. Atau ini bisa kita ubah menjadi 1 ditambah log XY, tapi pangkat negatif 1, ya kan? Yang bagian penyebut, bagian pembilang kita tulis lagi. Nah, lanjutkan di sini. Dibagi, ini berarti 1 dikurangi log XY. Boleh ya, pangkatnya taruh di depan, 1 ditambah min 1 dikali basis 10 log XY gitu. Jadi tadi ditambah kemudian dikali min 1, berarti tulis saja min. Nah, sekarang 1 dikurangi basis 10 log XY, boleh kita coret yang ini. Karena sudah sama ya faktornya, berarti hasilnya tinggal ini. 3 kali 1 ditambah basis 10 log XY, tapi di opsi belum ada yang seperti itu. Kita kalikan dulu, atau mungkin satunya diubah ya. 1 yang ini kita ubah menjadi basis 10 log 10, atau tulis saja log 10 seperti ini. Ditambah log XY. Nah, karena ini basisnya sama-sama sudah 10, berarti bisa kita kalikan si numerusnya. Jadi 3 kali log 10 kali XY. Nah,
Ya udah, berarti ini nggak usah pakai kurung ya, 3 kali log 10 XY gitu. Yang jawaban C yang paling tepat gitu ya teman-teman ya. Semoga bisa dipahami. Kita lanjut lagi, nomor 7, hasil perpangkatan 8 pangkat basis 2 log 3 ditambah 25 pangkat basis 5 log 2 dikurangi sekian sama dengan titik-titik. Yang ini kita ubah dulu menjadi basis 2 ya, 8-nya ya. Jadi 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan basis 2 log 3. Ditambah 25-nya kita bikin 5 kuadrat. Basis 5 log 2. Yang ini langsung bisa kita hitung ya, 5 pangkat basis 5 log 2, berarti hasilnya 2. Yang bagian penyebut belum bisa, sepertiganya harus kita bikin 3 pangkat negatif 1. Pangkat basis 3 log 4, seperti ini. Ingat teman-teman, tadi kita punya sifat A, pangkat basis A log B, hasilnya ini nanti B ya, tapi syaratnya basis pada logaritma dengan basis yang perpangkatan bilangannya harus sama dulu, gitu. Ini nanti sifat yang akan kita pakai untuk menyelesaikan soal ini. Yang ini bisa kita modifikasi sedikit caranya, 2-nya pangkat basis 2 log 3 dulu, baru dipangkatkan dengan 3. Maksudnya 2 pangkat M dipangkatkan N, ini sama dengan 2 pangkat N, pangkatkan lagi M, karena sama-sama pangkatnya itu dikali 2 pangkat M kali N. Nah, seperti itu. Perkalian bersifat komutatif, jadinya ini kalau dibalik hasilnya nanti sama aja. Berarti lanjutannya nanti ditambah yang suku kedua, berarti menjadi 5 pangkat basis 5 log 2 dipangkatkan 2. Nah, pangkat yang ini jadi di luar gitu ya. Dikurangi 2 dibagi, ini juga kita modif sedikit, 3 pangkat basis 3 log 4 di luar pangkat negatif 1, tukeran pangkatnya gitu ya. Biar nanti muncul sifat yang ini. Jadi ini hasilnya 2 pangkat basis 2 log 3 hasilnya 3. Tapi ada pangkat 3-nya ya di luar. Ditambah 5 pangkat basis 5 log 2 hasilnya 2. Tapi ada pangkat 2 di luar, jadi 2 pangkat 2. Dikurangi 2 dibagi 3 pangkat basis 3 log 4 hasilnya 4. Di luar ada pangkat min 1, 4 pangkat min 1 gitu. Kita hitung, 3 pangkat 3 itu 27, 2 kuadrat itu 4 pangkat negatif 1 itu 1/4 ya, jadi 2 dibagi 1/4 sama aja 2 dikali 4 yaitu 8. 27 tambah 4, 31, 31 kurangi 8, hasilnya adalah 23. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Nomor 8, jika nilai basis 3 log 2 sama dengan A dan basis 2 log 5 sama dengan B, nilai dari basis 18 log 30 adalah titik-titik. Nah, ini yang kakak kasih tahu di depan. Kalau pemisalan berarti kita pakai sifat logaritma yang ini. Basis A log B bisa kita ubah menjadi basis baru yang kita mau. Misalkan N ya, N basis N log B dulu dibagi basis N log A. Nah, ini nanti yang akan kita pakai ya. Nah, si N-nya atau basis baru yang akan kita pakai nanti tergantung dari yang diketahui soal. Kalau KK gini sih, basis 3 log 2, basis 2 log 5. Dibikin aja basis barunya nanti adalah basis yang angkanya tuh sering disebut pada soal. Di sini 2-nya disebut 2 kali ya, disebut di sini dan di sini. Maka nanti basis barunya kakak pilih 2. Tapi teman-teman boleh menggunakan basis yang lain, misalkan menggunakan basis 3 atau menggunakan basis 5, boleh ya. Sama aja nanti hasilnya. Berarti 18 basis 18 log 30 kakak ubah menjadi basis 2 log 30 dibagi basis 2 log 18. Paham dari sini? Kenapa 2? Karena 2-nya sering disebut diketahui di bagian sini sama sini ya. Nah, kalau udah 30-nya kita jabarkan. Kita jabarkan menjadi bentuk perkalian pakai ini aja ya, pohon faktor dibagi 2 dulu. Berarti hasilnya 15 bagi 3 hasilnya 5. Oke, berarti 30 bisa kita pecah menjadi 2 kali 3 kali 5. Yang 18 caranya sama. Bikin pohon faktor, bagi 2 hasilnya 9, bagi 3 hasilnya 3. Jadi yang 18 bisa kita tulis sebagai 2 kali 3 kuadrat. Kemudian karena ini bentuknya perkalian, kita pecah menjadi bentuk penjumlahan. Jadi basis 2 log 2 ditambah basis 2 log 3
3 ditambah basis 2 log 5. Yang bagian penyebut juga kita ubah menjadi penjumlahan ya, basis 2 log 2 ditambah basis 2 log 3 kuadrat. Nah, kita hitung. Basis 2 log 2 nilainya 1, basis 2 log 3, coba perhatikan. Yang diketahui basis 3 log 2, bukan basis 2 log 3, berarti kita ubah. Cara mengubahnya, teman-teman ingat sifat ini. Basis A log B itu nilainya adalah 1 dibagi basis B log A. Jadi nilainya kebalikan ya. Tadi sepertinya di depan belum kakak tulis ya, yang sifat ini nanti ditambahkan. Sifat ini kita peroleh dari penjabaran yang basis A log A sama dengan 1. Jadi kalau basis dan numerusnya itu sama, nanti hasilnya 1. Nah, kalau kakak pecah menjadi basis A log B dikali basis B log A dengan menggunakan sifat yang bentuk perkalian tadi, asalkan numerus dan basis logaritma selanjutnya ini sama, berarti hasilnya kan basis A log A ya. Nah, berarti dari sini kita bisa mengubah basis A log B itu nilainya 1 per basis B log A. Nah, dapatlah sifat yang ini ya, sifat berikutnya ini nanti bisa ditambahkan aja. Jadi kalau basis dan numerusnya ini angkanya kebalik, maka nilainya pasti juga merupakan kebalikannya gitu. Jadi kalau kita punya basis 3 log 2, maka nanti basis 2 log 3 adalah kebalikannya dari A, seper A gitu ya. Kita lanjutkan. Berarti di sini basis 2 log 3 seper A ya. Sedangkan basis 2 log 5 diketahui di soal nilainya B. Berarti ini kita ganti dengan B. Dibagi basis 2 log 2, 1 ditambah, ini pangkatnya ke depan dulu, oke. Berarti 2 kali basis 2 log 3 atau 2 kali seper A. Nah, kalau udah, karena belum ada di opsi, kita sederhanakan dulu teman-teman. Di sini bagian pembilang memuat pecahan per A ya, yang bagian penyebut juga memuat pecahan per A. Coba kita kalikan dengan A per A. Ya, biar nanti per-pernya itu hilang gitu. Nanti setiap suku dikalikan dengan A, bagian pembilang maupun bagian penyebut. Pengalihnya ini nilainya harus 1 ya, makanya A per A. Biar apa? Biar tidak mengubah nilai yang ada di depannya. Gitu. Atau disamakan penyebut satu per satu, kemudian nanti dijadikan perkalian, tapi dibalik dulu juga boleh, sama aja. Cuma lebih panjang gitu ya. Yuk kita kalikan, 1 dikali A, seper A dikalikan A, 1, B dikali A, AB. Yang bagian penyebut, 1 dikalikan A, 2 kali seper A kan sama aja 2 per A ya. 2 per A kalau kita kali A hasilnya 2. Nah, selesai. Jadi hasilnya adalah A ditambah 1 ditambah AB dibagi A plus 2. Ini juga komutatif, boleh dibolak-balik ya. Kita lihat di opsi, mana yang sesuai? 1 ditambah A tambah AB dibagi 2 plus A atau A plus 2. Ini yang opsi A ya. Lanjut, berikutnya nomor 9, diketahui B sama dengan A pangkat 4 dengan A dan B bilangan positif selain 1. Nilai dari basis A log B dikurangi basis B log A sama dengan. Ini kita jadikan satu aja teman-teman. Misalkan kita ubah yang B-nya ya. Jadi nanti ini lanjutannya gini. Basis A log B dikurangi basis B log A sama dengan basis A log B-nya kita ubah menjadi A pangkat 4. Basis B berarti kita ubah B-nya menjadi A pangkat 4 log A. Nah, gunakan sifat logaritma yang tadi. Pangkatnya taruh depan, jadi 4 kali basis A log A. Dikurangi, ini kalau belakang ini pangkat 1 ya, jadi 1 per 4 kali basis A log A. Nah, berarti hasilnya 4 kali 1 dikurangi 1/4 kali 1. 4 dikurangi 1/4. Berarti 3 per 4 ya, 3 per 4. Ya, jawaban yang tepat yang D, cukup mudah. Nomor berikutnya, nomor 10, jika X lebih dari Y dan Y-nya lebih dari 1, dan X kuadrat ditambah 4Y kuadrat sama dengan 12XY, hasil dari sekian adalah titik-titik. Oke, langsung kita eksekusi. Log X ditambah 2Y kuadrat dibagi X kurangi 2Y kuadrat. Ini bisa kita kuadratkan terlebih dahulu ya teman-teman ya. X kuadrat ditambah 2 kali yang depan kali yang belakang, karena kalau pengkuadratan kan gini ya, A plus B kuadrat misalkan. Berarti ini hasilnya A kuadrat ditambah 2 kali A kali B ditambah B kuadrat. Jadi nanti setelah X kuadrat itu 2 kalinya
kali 2y, berarti 4xy. Ditambah 2y dikuadratkan, 4y kuadrat. Dibagi, yang ini berarti menjadi x kuadrat dikurangi 4xy ditambah 4y kuadrat. Nah, tadi di soal sudah diketahui kalau bentuk x kuadrat ditambah 4y kuadrat itu hasilnya adalah 12xy. Jadi, ini kita ubah ya, yang x kuadrat dengan 4y kuadratnya ini sebagai 12xy. Jadi, 12xy ditambah 4xy, yang bagian penyebut x kuadrat ditambah 4y kuadratnya juga kita ubah menjadi 12xy, tapi dikurangi dengan 4xy. Nah, karena sudah sama-sama variabelnya dalam xy, boleh kita operasikan menjadi 16xy dibagi 12 kurangi 4, 8xy ya. Nah, ternyata ini xy-nya bisa kita coret terlebih dahulu, 16 dibagi 8, hasilnya adalah 2. Nah, udah selesai, berarti hasilnya adalah basis 10 log 2 yang D. Oke, itu dulu pembahasan definisi dan sifat-sifat logaritma. Semoga penjelasan kakak barusan bisa dipahami ya. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, nyalakan notifikasi, serta share ke teman-teman kalian. Di video berikutnya nanti kakak akan lanjut tentang fungsi logaritma ya. Bagaimana cara menggambar fungsi logaritma, bagaimana cara menentukan domain dari fungsi logaritma, menentukan daerah hasil atau range, dan juga cara menentukan asintot dari fungsi logaritma. Tetap semangat, sampai jumpa!